Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sahabatku? Alhamdulillah kesempatan ini saya ingin membahas atau men-share atau membagikan tentang bagaimana ya secara spiritual, secara pemahaman dalam agama kita bahwa untuk mendapatkan percepatan atas maunanya Allah itu ada polanya, ada caranya, ada metodenya. Maka diantaranya adalah secara global akan saya jelaskan di sini ya. Akan saya jelaskan tentang bagaimana sih sebuah aliran. Di sini kita akan belajar banyak ya. Oke, saya akan jelasin. Yang pertama adalah aliran keajaiban, maunahnya Allah ya, maunahnya Allah. Maka di sini kita mengenal dan kita harus tahu juga ya bahwa saya contohkan di situ adalah keajaiban. Di atas adalah keajaiban. Maka di situ satu contohnya adalah keajaiban tersebut itu adalah seperti air, seperti air. Maka saat itu mengalir kepada diri kita. Nah, saya sebut wadah tersebut adalah diri kita. Kita dapetin satu maunah dari Allah, kemudahan dari Allah, keajaiban dari Allah. Maka saat itu kita simpan untuk diri kita sendiri, hanya kita pakai egoisme, kita terapin dalam diri kita dan itu cuma kita ya yang ngerasain, nggak peduli orang lain, nggak peduli orang lain, nggak peduli orang lain. Maka yang terjadi kita tahu gimana jadinya saat air kita simpan sendiri, air dalam botol kita simpan di situ mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai bulan-bulan hingga tahun. Yang terjadi apa? Yang terjadi air tersebut pasti yang pertama adalah warnanya sudah berubah. Selanjutnya bau atau mungkin aromanya berubah. Sama persis itu dengan konsep aliran keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saat aliran keajaiban datang kepada diri kita, wadah kotak tersebut dalam slide tersebut adalah saya contohkan itu perumpamaan diri kita. Saat kita simpan hanya untuk diri kita, maka yang terjadi adalah itu tidak berdampak yang luar biasa ya, dan itu akan menjadi keruh, warnanya tidak jernih lagi dan dampaknya pun tidak begitu dampak kepada diri kita. Maka caranya bagaimana? Sederhana. Caranya yaitu adalah kita memahami tentang konsep yang kedua ini, yaitu aliran keajaiban abadi. Apa itu aliran keajaiban abadi? Yang pertama adalah kita tahu keajaiban itu adalah sebuah air, perumpamaannya yaitu mengalir kepada Anda. Dan inilah ada Anda wadah tersebut. Selanjutnya apa Mas Bayu yang harus dilakukan? Maka kita harus membaginya menjadi 2 arah. Apa itu menjadi 2 arah? Ya tentunya yang pertama adalah arah untuk orang lain yang berbentuk bulat ya, dan arah yang satunya kotak tersebut itu yang mungkin ya untuk orang lain ya, di situ. Maka saat kita menerapkan tersebut, mohon maaf sekali ya, yang kotak itu adalah untuk orang lain ya, kita berikan kepada orang lain. Yang bulat itu adalah otomatisasi. Jadi otomatis itu adalah juga mencabar keluar otomatis karena saat kita membagikan pasti itu ada yang kita pakai dan ada yang untuk orang lain. Jadi kita 2. Yang kotak adalah untuk orang lain, ini prioritas yang pertama. Yang kedua, maka yang bulat tersebut itu akan terjadi ya suatu bentuk proses yang itu akan datang balik aliran keajaiban tersebut kepada Anda. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu kita terapkan yaitu adalah aliran keajaiban Anda terima, Anda terapkan, bagikan kepada orang lain, yaitu sisi kotak tersebut. Selanjutnya sisi bulat tersebut itu adalah satu bentuk proses yang di situ ya, aliran keajaiban tersebut mengalami satu proses yang akan memberikan dampak kepada Anda, yaitu naik ke kotak yang paling atas ya ini. Maka di bulat ini adalah satu proses bagaimana ini akan memberikan dampak ya. Ini Anda gunakan, Anda terapkan, tapi juga Anda peduli kepada yang seperti kotak ini, kepada orang lain.
maka yang bulat ini akan membuat satu bentuk proses tersendiri yang ini akan berdampak kepada Anda, dan keajaiban terus akan mengalir kepada Anda. Maka ini Anda setiap hari akan berisi dengan keajaiban, kemudahan, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahami dengan konsep aliran keajaiban abadi, insya Allah, bismillah, biiznillah, keajaiban bisa kita dapatkan secara berlimpah. Oke, selanjutnya ya, di layar sudah kita tahu di situ adalah kuadran umum yang sudah kita pahami semua. Itu secara ilmu pengetahuan paham sekali kita. Itu menancap di kehidupan kita. Ya, tidak perlu saya jelasin di situ karena semua sudah pasti sudah memahami. Tapi yang ingin saya bahas adalah kuadran ini. Bahwa ya, ada yang namanya kuadran khalifah. Spiritual dalam kondisi kita ada kuadrannya pula, ya. Yaitu adalah apa? Maka kita perlu memahami, ya. Sama halnya posisinya, ya. Ada 4 posisi, 4 bagian kuadran di situ. Maka yang perlu kita tahu adalah yang pertama, ya, yaitu kuadran orang yang mungkin di sekitar kita ada yang merasakan seperti ini, yaitu kondisinya nggak kaya, nggak luang, ya, nggak lapang, atau bisa kita sebut di situ adalah miskin dan sempit. Itu adalah kuadran yang pertama. Maka kuadran yang kedua, ada orang yang merasakan seperti ini, kaya tapi nggak luang. Mungkin kita sebut di situ adalah sukses. Maksudnya kaya nggak luang gimana? Punya mobil tapi nggak bisa nikmatin. Punya mobil tapi mobilnya ada di rumah, dia kerjanya di luar negeri gitu ya. Atau mungkin dia punya mobil tapi ternyata dia nggak sehat gitu ya. Dia harus perawatan di RS gitu. Nah, orang sebutnya wah itu sukses itu, wah itu orang sukses. Itu secara pandangan sukses mungkin ya. Tapi ternyata dia adalah seorang yang kaya tapi kondisinya sempit atau tidak lapang. Nah, itu yang kita sebut mungkin sukses. Maka yang ketiga adalah orang yang berkondisi seperti ini, manusia yang seperti kondisi ini, yaitu cukup dan lapang. Maka kita sebut biasanya adalah berkah, ya, berkah, barokah. Nah, itu bisa kita sebut di situ. Nah, ada yang seperti itu mungkin adalah tergolong adalah orang-orang sekitar kita atau diri kita, ya, yang sedang dalam fase perjuangan untuk menjadi lebih baik lagi, ya, yaitu lagi butuh apa dapat, pas butuh dapat, pas butuh dapat, pas butuh cukup, pas butuh gini ada. Nah, itu cukup tapi lapang. Jadi kondisi mungkin nggak berlimpah tapi lapang, semua yang diperlukan pasti bisa, semua yang diperlukan pasti dapat dicapai. Bisa disebut ini adalah orang berkah, ya. Kita disebut orang berkah atau biasanya mungkin yang disebut adalah orang yang cukup dan lapang. Tapi tentunya ya kita tahu para khalifah kita itu pada posisinya semua pada di sini. Para khalifah kita itu hampir semuanya ya berada di posisi ini, yaitu kaya dan lapang. Kaya dan lapang, maka kita sebut di situ adalah berkah berlimpah. Maksudnya bagaimana Mas Bayu? Kekayaannya berlimpah, kondisinya lapang, satu bentuk kondisi yang baik, ya. Tapi di situ dia merasakan sesuatu hal yang dalam dirinya sudah cukup. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Nah, itu yang muncul. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Maka kita tahu ya, seperti para khalifah, Umar bin Khattab penghasilannya 233 miliar per bulan. Ya, Utsman bin Affan rekening tertua yang sampai detik ini masih ada, ya, rekening yang masih hidup mengalir dan berkah, ya. Bukan berkah saja, maka berkah berlimpah. Jadi hotel bintang 5, lahan kurma yang begitu luas. Nah, itu adalah kita tahu para khalifah seperti itu. Dan kita sudah tahu juga ya, Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha sukses pada zaman Nabi, ya, yaitu yang ingin untuk menjadi bagaimana miskin tapi ternyata tidak bisa. Selalu kaya. Maka kenapa bisa seperti itu? Karena sudah menjadi habitnya, sudah menjadi kebiasaannya bahwa dalam kondisi sehari-hari setiap detiknya selalu terbayang dan selalu melakukan apa yang bisa dilakukan untuk orang lain, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Maka itu sudah menjadi jiwanya. Saat sudah menjadi jiwanya, maka balasan yang terbesar adalah dunia dan akhirat. Di dunia bisa kaya dan lapang, di akhirat insya Allah bismillah akan juga masuk ke surga.
Maka kita pahami 4 ini, maka kita bisa pilih di mana langkah-langkah diri kita. Mau dari nomor 1 menuju ke nomor 2, nomor 2 menuju ke nomor 3, atau nomor 3 kita berusaha masuk ke nomor 4. Nah, maka itulah yang harus benar-benar kita pahami. Itu nomor-nomornya kita pahamin ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita berada di kuadran yang mana. Dan saat ini kita harus benar-benar tentukan, maka bukan tentang cukup untuk diri kita, tapi adalah saat kita sudah bisa kaya dan bisa membantu orang lain sesama muslim, sesama saudara kita, maka itulah yang nilai lebih besar. Maka kaya bermanfaat lebih mulia dibandingkan mungkin kita cukup untuk diri kita sendiri.